Dan anehnya lagi, Maci Awatara, Kurma Awatara, Wamana Awatara, Waraha Awatara itu turunnya di Satya Yuga. Dan diketahui bahwa Satya Yuga itu adalah suatu masa kebenaran, tidak ada kejahatan. Kok bisa 4 awatara turun di zaman yang tidak ada kejahatan? Kan aneh. Kita akan bantah-bantahan lagi dengan kelompok ini. Ya, bila perlu kita debat-debatan sekalian. Itu kalau mampu menjawab pertanyaan kami ya boleh, kami setuju. Kalau enggak, ya tetap Gama Bali is the best. Kita nak mulai gitu, jadi Om Swastiastu, Sobat Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Kembali jumpa lagi dengan saya, Ketut Sukarata. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah rekaman suara dari salah satu tokoh di Bali yang sangat gencar menolak kehadiran sampradaya asing. Teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Pada intinya, secara perlahan-lahan kita sebagai umat Hindu Gama Bali atau agama Tirta yang ada di Bali perlahan-lahan mulai tersusupi oleh doktrin-doktrin tentang ajaran Hindu India. Contohnya tentang kita meyakini di Gama Bali, seperti kata Beli Putu, bahwa konsep Tuhan dalam Gama Bali itu tidak berwujud atau sunil atau acintya. Namun kenapa belakangan ini marak sekali beredar gambar-gambar wujud Tuhan begitu? Dan tentu gambar-gambar ini memang ada dan berasal sumbernya dari India. Berbeda dengan kita umat Hindu yang di Bali, khususnya Gama Bali, tidak pernah membuat bentuk, rupa, wajah Tuhan atau patung tentang Tuhan. Nah, ini berbeda sekali dengan apa yang dituliskan tentunya dalam kitab-kitab agama Hindu yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan tidak berwujud. Lalu bagaimana mereka bisa membuat simbol-simbol atau membuat seolah Tuhan itu berbentuk. Dan tanpa disadari pula teman-teman bahwa banyak sekali justru umat kita mulai terdoktrin, artinya tersusupi. Contohnya dalam setiap pembuatan logo atau lambang dan lain-lain yang semestinya menggunakan ongkara, mereka menggunakannya omkara. Dan banyak sekali yang berpikir bahwa dua huruf itu sama. Kemudian dalam pembuatan-pembuatan pelinggih saat ini juga sudah mulai dibuatkan banyak seperti patung Dewa Siwa. Nah, ini salah satu bukti bahwa apa yang mereka berusaha masukkan ke dalam Hindu di Bali itu benar-benar terrealisasi. Dan kita sebagai umat Hindu saat ini harus cerdas dalam berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Beli Putu Yudiawan berikut ini. Inilah video selengkapnya dari rekaman suara beliau. Selamat menyaksikan. semenjak kedatangan sampradaya ke Indonesia ini ya, itu disadari dan tidak sadari kita sudah dijejali dengan doktrin-doktrin tersembunyi, the hidden doctrines, the spirit ke seluruh bidang ya, seluruh sektor. Contoh seperti kita dijejali dengan patung-patung atau gambar-gambar Dewa Siwa yang lehernya dililit ular, kemudian membawa trisula duduk di kulit harimau, kemudian Dewa Wisnu bertangan 4, kemudian Krishna yang paling top ini bawa seruring dengan lembutnya, kemudian Dewi Saraswati, banyak lagi, belum lagi Omkara Dewa Nagari nih, yang kita juga punya Ongkara. Jadi doktrin-doktrin tersembunyi ini memang cukup masuk sampai ke pikiran bawah sadar orang kita, orang Bali, Indonesia yang Nusantara. Dan ini juga diamini oleh para akademisi, karena mereka semua juga merujuk kepada sistematika Weda India,
catur Weda Samhita itu dengan Weda India itu. Kemudian dengan turunannya. Nah inilah sehingga semua juga para pejabat intelektual menganggap bahwa ajaran Gamo Bali itu dari India, Weda dari India. Padahal Weda itu definisinya kurang pas ya, kalau hanya dikatakan pustaka suci, batasannya sampai mana. Jadi itulah yang membuat masyarakat kebanyakan ya, masyarakat awam, jangankan masyarakat awam, intelektual pun juga terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh daripada Weda India, teologi wujud. Kalau boleh saya katakan itu teori wujud. Itu. Bahkan ada kelompok sekarang yang merasa di tengah-tengah tidak membela PHDI WBT yang pro sampradaya, kemudian tidak juga berpihak kepada PHDI MLB, mengatasnamakan kelompok Nusantara yang juga menentang sampradaya, tetapi di sisi lain mengamini teologi-teologi wujud. Seperti contoh misalkan Narayana. Narayana di situ dikatakan Mahawisnu, Dewa Wisnu. Padahal teks semua kalau kita rujuk di Trisandi aja, Narayana itu bukan Wisnu. Mari kita nyanyikan dulu Trisandi. Ong Narayana wedem sarwon yabjutan ya sebawa niskalangku nirangjano nirui kalpo nirakyatah sudah dewa eko Narayana nandwityo stikasit. Itu kan artinya Narayana adalah aku adalah semua ini, apa yang ada maupun yang akan ada, bebas dari segala dosa, dari noda ya. Kemudian tak tergambarkan acintir, ada nirakyatah di situ. Nirakyatah juga tak terungkapkan, tak tergambarkan. Sebagaimana mungkin itu dikatakan Wisnu. Kita lihat juga bab Bhagavad Gita, bab 10:21 jelas disebutkan di situ, di antara aditya, aku adalah Wisnu. Kan? Ya. Karena di Catur Weda Sera ditemukan satu mantra Dwadasa Aditya. Dwadasa Aditya ada 12 aditya, yang artinya Narayana menciptakan 12 aditya. Salah satunya adalah Wisnu. Maka dikuatkan oleh Bhagavad Gita 10:21. Di antara aditya, aku adalah Wisnu. Kemudian kalau lihat Bhagavad Gita bab 10:37 juga jelas mengatakan bahwa aku adalah Wasudewa. Di mana Wasudewa sama dengan Brahman, sama dengan Narayana. Lalu di mana letaknya mereka mengatakan bahwa Narayana adalah Wisnu? Kan itu pertanyaannya. Belum lagi dalam Catur Weda Sera disebutkan yang saya bilang tadi itu nirakyatah, tak terungkapkan, tak tergambarkan. Kemudian kita merujuk kepada Yajurveda, kitab mereka Weda India ya, 3.2.2 dikatakan Natasya Pratima Asti, artinya ia yang maha agung yang tak dapat dibentuk dalam bentuk pratima. Pratima itu ya patung, gambar, image dan lain-lain baginya. Jelas itu. Bahkan dilanjutkan ke mana, kalau tidak saya Ayurveda 49 tuh mantra berapa lupa saya, itu anda tama pravisanti ye sambuti muspaste. Jadi orang masuk kegelapan ketika menyembah unsur alam, dan lebih gelap lagi ketika menyembah hasil karya manusia, di antaranya patung, kursi dan lain sebagainya. Jadi jelas sekali bahwa tidak dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk wujud teologi mereka itu. Bhagavad Gita 89 juga menyatakan demikian, bahwa Narayana adalah acintir, tak berwujud, tak berbentuk, tak dapat dipikirkan. Jadi kembali lagi bagaimana mereka mengatakan bahwa Narayana itu Wisnu ataupun Mahawisnu lah. Karena sifat-sifat Brahman itu adalah acintir, nirakyatah, avyakta. Itu sifat-sifat Brahman atau Narayana.
Nah, kenapa disebut dengan Brahman Narayana? Ada di Menamo Dharma Sastra perubahan nama itu. Di situ disebutkan jelas sekali dalam Menamo Dharma Sastra atau Manusmriti bab 1 sloka 9 sampai 10 berbunyi itu Narayana itu adalah perubahan nama dari Brahman. Jadi telur, ia yang di dalam telur itulah Brahman menciptakan segala sesuatu. Jadi dari Narayana menjadi Brahman. Jelas-jelas lagi bahwa Narayana bukan Wisnu. Sebab teologi Gamo Bali itu sunyi siwul, sehingga teologi wujud akan sangat bertentangan dengan teologi kita. Dalam percakapan Krishna sendiri juga mengatakan bahwa aku bukan pria, bukan wanita, waria, bukan tubuh, bukan pula anggota tubuh. Aku juga bukan apa-apa. Artinya kan sunyi, akulah segalanya. Kan itu. Jadi banyak sekali kita dijejali dengan hidden doctrine, ya, puluhan tahun loh. Nah, masyarakat percaya bahwa sekarang aja saya punya keluarga mangku gitu ya di Besakeh, asli Bali, agaman Bali asli. Tapi ada gambar Dewa Siwa situ. Nah, tanya gambar apa itu? Nah, Kentan kuni Dewa Siwa tunang. Kita tidak pernah mengenal wujud. Karena teologi kita itu sunyi, ya. Tari-tari dewa dewi, sesunan, sami, aneh ketul, sulasana betara. Itu jadi ini tulisan-tulisan yang di satu sisi menentang sampradaya, di sisi lain mengamini ajaran sampradaya. Kan lucu namanya. Jadi banyak sekali ya itu. Kemudian lagi Omkara misalnya, Dewa Nagari itu. Di mana ada lontar di Bali hurufnya Dewa Nagari Omkara. Jadi ada Ormas. Padahal terus di Bali pakai gambar simbolnya Omkara Dewa Nagari. Mereka tidak ngerti. Bahkan kumpulan Pinandita ininya Dewa Nagari. Jadi memang masuk hidden doktrin banyak sekali. Seperti misalkan budaya mengalungkan bunga gumitir misalkan. Nah, ada budaya kita seperti itu. Banyak. Kita tidak sama dengan India, dengan sampradaya. Bukan berarti kita benci mereka, enggak. Kita punya budaya ya budaya kita, ada tradisi kita tonjolkan. Kita punya Sangyang Weda kita pakai rujukan. Sekalipun sama Caturveda Samhita India, Weda India, yaitu sebagai pendukung saja, bukan yang utama. Sebab Tuhan kan satu. Kalau misalkan kalimatnya dimanapun turun, oleh siapapun diterima, pasti sama hakikatnya. Mau di Alkitab, mau di Zabur, mau di Al-Quran, mau di Weda, mau di Smriti, mau di hadis. Kalau murni tafsirnya benar, pasti sama hakikatnya. Kan itu jadi kewajiban kita sebagai Gamo Bali, ya harus mengutamakan rujukan yang kita punya. Yang lainnya sebagai pendukung. Itu. Seperti Caturveda Samhita misalkan, Weda India. Banyak sekali yang cocok dengan kita, bahkan itu paling cocok dengan Gamo Bali. Contoh seperti banyak sekali caru-caru binatang di situ, segala macam binatang, bahkan banteng ada di situ. Boleh dijadikan caru. Lalu ada kelompok seperti PHDI, ya PBT nih bersama daya mengatakan Yadnya Satwika, Rajasa, Tamasa. Apa itu? Apa rujukan mereka mengatakan Yadnya Satwika itu tidak boleh korbanin binatang? Padahal di Weda, Sruti loh, Wedanya mereka loh menyatakan boleh. Kan lucu. Jadi ada Tuhan membolehkan, ada Tuhan nggak membolehkan. Tuhan apa itu? Jadi Weda ini kan hierarkis dia. Dari Sruti, Smriti, kemudian Sila, Acara, Atmana, Stuti. Kan itu hierarkis, nggak boleh saling mengungguli.
Kalau semua saling mengungguli kan kacau balau kayak hari ini nih. Jadi makanya Ajin Sabika itu rujukannya apa? Kecuali di Caturweda Samhita, Weda India itu tidak ada, boleh dikatakan binatang, oke lah. Orang boleh kok, macam-macam binatang boleh. Nah ini bahkan kata siwa, Pasupati itu siwa, lebih dulu ada daripada Caturweda Samhita, bayangin. Ya, bagaimana mungkin ajaran Gamo Bali dari mana? Dari India asalnya. Itu. Coba lihat Rigveda versi mereka, Veda India itu, bab 3294 itu. Ya. Di situ jelas katakan, di tempat Tuhan, di titik-titik tengah-tengah bumi, aku tundukkan engkau, itu pada api ilahi untuk penerimaan sesajian. Bayangin aja, mana tengah-tengah bumi? Bali di mana letaknya Purbasakeh? Tengah kan? Di Nusantara di mana letaknya Bali? Di tengah kan? Di dunia mana letaknya Bali? Di tengah juga. Kenapa? Karena tengah, garis tengah daripada bumi itu kan bulat tuh. Khatulistiwa. Indonesia daerah Khatulistiwa enggak? Iya. Bali tengah enggak? Iya. Jadi cocok enggak dengan 3294 Rigveda? Cocok. Berarti Bali pusatnya. Nah, kok kita lagi kembali ke India ini, seolah-olah nanti kita ngomong bukan India dikira kita benci India, bukan itu. Kita punya teologi, kita punya ajaran komplit, detail, terstruktur, link lagi. Nah itu makanya banyak sekali tulisan yang yang buat saya itu justru aneh. Di satu sisi melawan Sampradaya, di sisi lain mengamini ajaran Sampradaya. Kan itu. Gimana ini? Nah, makanya itu kita sebagai orang Bali, anak Bali harusnya bangga dengan ajaran leluhur. Jangan selalu merujuk kepada Weda-Weda India. Ya, kita punya Sang Hyang Weda, banyak lontar, ratusan ribu lontar loh punya kita. Seperti Hoikas bilang, ratusan ribu lontar di Bali itu 15% itu lontar-lontar tantra ya, magic gitu, sihir lah. Bedung Kertio banyak itu kayak gitu deh. Di explore. Banyak lontar tapu, lontar macam-macam, lontar susila, usada, parige, itu explore. Kalau memang jadi akademisi, jadi profesor, bukan merujuk kepada tafsir daripada Weda India yang kita bisa bantah mereka itu. Contoh seperti Awatara, gampang sekali bantah. Sudah masuk ke kurikulum kita. Ada 10 Awatara Wisnu, Waisnawa semua itu. Padahal Siwa punya Awatara juga. Dan anehnya lagi, Matsya Awatara, Kurma Awatara, Wamana Awatara, Waraha Awatara itu turunnya di Satya Yuga. Dan diketahui bahwa Satya Yuga itu adalah suatu masa kebenaran, tidak ada kejahatan. Kok bisa 4 Awatara turun di zaman yang tidak ada kejahatan? Kan aneh. Kedua anehnya lagi ada Buddha Awatara. Buddha ini sudah tidak mengakui otoritas Weda. Kenapa coba jadi Awatara? Banyak sekali kita bisa bantah tafsir mereka itu. Jadi karena ini masih konflik, one day nanti kalau konflik, semua konflik berakhir, kita akan bantah-bantahan lagi dengan kelompok ini. Ya, tidak perlu kita debat-debatan sekalian. Itu kalau mampu menjawab pertanyaan kami ya boleh, kami setuju. Kalau enggak, ya tetap Gamo Bali is the best. Kita nak mulai keto, jadi dilaksanain aja, nggak usah kita ikuti pola pengajaran Abrahamik, agama Abrahamik dengan Sampradaya. Beda kok. Orang kita punya konsep bisa landadi, jelas sesuai dengan catur asrama, kok kapan bisa belajar ini, kapan ini, tentang umur, tentang kesiapan mental dan sebagainya. Sudah jelas di Bali, udah top. Itu jangan hanya karena pengen kelihatan jagoan Weda, terus sok-sokan ikut sistematika Weda versi India. Mereka mantan. Tuksama. Nah, teman-teman,
Bagaimana pendapat Anda dari apa yang disampaikan oleh Beli Putu Yudiawan terhadap sudut pandang beliau bahwa memang selama ini kita secara tidak sadar tergerus dan bisa disusupi oleh India? Silahkan tuliskan bagaimana pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Apapun yang disampaikan oleh Beli Putu Yudiawan tentunya bukan berarti beliau tidak suka dengan India. Itu tidak. Silahkan tuliskan bagaimana pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi Santi Santi.